Sering banget ngalamin kejadian kayak gitu. Pertama sama guru Indonesia gue. Jadi ceritanya semua murid disuruh baca cerpen yang ada di LKS. Nah yang bacaannya kurang lancar dijewer sama satu kelas. Kebetulan LKS gue sebagian tulisannya gak jelas, jadi gue gacanya mendet-mendet. Sumpah gue juga pernah pas SD disuruh sumbangan gitu kan. Nah gue ini cuma nyumbang 9.000, terus teman-teman yang lain tuh pada 10.000 dan 15.000 juga ada. Terus pas gue ke depan, ibu itu bilang, masa cuma segini sih, yang lain aja 10.000 bahkan lebih, padahal di kelas lain pun banyak yang cuma 5.000. Gue kalau inget dulu pas kelas 4 SD, gara-gara gue nggak bisa perkalian silang, gue benar-benar dipermalukan di depan kelas. Sampai abang gue yang kelas 6 dipanggil sama dia, terus abang gue ikut dimarahin. Katanya kenapa ngajarin adeknya perkalian silang aja nggak bisa. Gue seharian sampai nangis terus nggak berhenti. Banyak kejadian kayak gini di sekolah. Gue juga pernah kena sama guru SD gue, dikatain tolol bego karena nggak bisa matematika. Terus kepala gue ditempeleng di depan kelas, depan teman-teman gue waktu kelas 5. Guru gue pernah bilang gini, jangan kayak tit ya kalian, belajar buku tebel tapi hasil selalu di bawah KKM. Sempet debat segala macam, but out of nowhere guru ini bilang lagi, saya nggak yakin kamu bisa tembus PTN. Ya Allah, jadi ingat kejadian pas SD. Pernah nunggak bayar uang komite sampai setahun, terus dipanggil ke kelas lain dan ditanya kenapa belum bayar, sambil dibentak-bentak di depan kakak kelas pula. Akhirnya disuruh berdiri sampai jam pelajaran berganti. Sama kayak temenku, tapi bukan sama guru BK, tapi sama guru kejiwaan. Cuman masalah nggak pernah senyum, sama salim doang. Akhirnya dipanggil sama ortunya ikut juga. WK kocak banget. Gue masih inget banget, bahkan sampai gue tua, nama gurunya Yutit. Dia ada salah tulis di papan tulis, terus gue kasih tahu gue harusnya angka 4. Lalu dia jawab, diam aja deh, gak usah ngajarin saya, kamu bego aja belaku. Nasnya beberapa tahun kemudian dia lahirin anak Down syndrome, naudzubillah. Ada kejadian aneh slip pas gue kelas 3. Jadi kan ada PR suruh ngerjain pembagian pistol, tapi yang atasnya puluhan, terus ditambah-tambah gitu, bukan yang langsung diambil angka depannya. Sedangkan gua ngerjainnya yang langsung, soalnya udah paham, tapi malah dimarahin, dikatain sombong coba. No. Bukan gue sih, tapi om gue pas sekolah dirasisin sama guru PKN-nya pakai kata-kata yang gak pantas sama sekali. Sampai ke rumah pucet, nangis, ditanya kenapa, akhirnya cerita. Sekeluarga marah, terus diperkarain, kasuin ke jalur hukum. Gurunya takut sampai nyamperin keluarga. Pas kelas 3 SD suruh maju ke depan, ditanya 8 kali 7. Gue tahu jawabannya tapi gugup dan ngeblank karena gue keburu takut. Terus hidung gue dicubit dong sama itu guru. Tuh guru kalau sama temen yang pinter, cantik, kaya pasti dipuja-puja. Asal yang dia tahu miskin pasti direndahin. Guru SMA bahasa Indonesia adik gue pun kayak gitu juga kan. Adik gue lagi cantengan, terus ke sekolah pakai sendal dong karena sakit kalau pakai sepatu. Dikatain sama guru, lihat kakinya busuk gitu, udah bodoh busuk pula kakinya. Kayaknya udah biasa deh temen cewek dulu dimalu-maluin gitu juga sama guru, dan kita semua anggap ya udahlah, namanya juga guru, dilawan pun nggak ada perubahan. Parah banget guru bahasa Indonesia, rata-rata galak emang. Gue pernah bilang ke gurunya sakit perut, minta temenin lah sama temen gue. Karena lama gue suruh temen gue keluar, tapi dia tetap tunggu karena gue di posisi perut gue sakit banget karena mau haid. Ternyata ditunggu depan WC marah-marah. No. Aku pas habis operasi usus buntu dikatain,
Nggak ada orang yang meninggal gara-gara usus buntu kok, santai aja. Ya oke. Pernah sama guru Quran dan hadis pas SMP, gue lagi diem aja dan udah selesai setor hafalan semua. Bener-bener semuanya udah selesai, cuma emang sebelah gue berisik kan. Yang dituduh malah gue, disuruh maju ke depan, disuruh minta maaf pula. Padahal gue diam aja, cuek, nggak ikut ngobrol samset. Gue juga pernah dulu pas SD kelas 4, masih inget banget. Makan yang banyak biar nggak kerempeng. Lihat, dilempar gini bunyi kelotak. Itu tangan gue diangkat sama dia, tiba-tiba dijatuhin ke meja, kenceng banget, asli sakit. Dulu temen gue ada yang anak kurang mampu, badannya kurus pendek stunting. Tuh anak tiap hari ditanya dikasih makan apa enggak, kok kurus banget kayak nggak pernah makan daging. Bayangin di dalam kelas dikatain busung lapar. Jahatnya, amit-amit woi Bu Tit, anak orang trauma. Semua soal LKS sama buku paket gue kerjain sebelum disuruh. Full buku gue udah isi, dan waktu matelnya disuruh ngerjain, gue jawab, saya udah selesai semua Bu, 1 LKS dan buku paket. Muka sombong. Malah gue disuruh koreksi punya temen karena gue udah kelar, jadi nggak ikut belajar. Hahaha, aku juga pernah nih sama guru penjas. Gara-gara habis operasi appendix nggak boleh ikut olahraga sama beliau karena jahitannya masih basah. Tiba-tiba di akhir semester ditodong beli bola basket merek Spalding. Kalau nggak beli diancam nilainya di bawah KKM karena nggak pernah ikut olahraga. Like what the Gue pernah dipanggil PK jurusan gegara gak pernah senyum doang masa. Pengen teriak di kuping guruku sambil bilang, senyum gak bisa dipaksa Bu. Kejadian di aku nih, WK. Kurlep sama kayak si Sender. Bedanya guruku ngomong gini, maksudmu apa pakai kertas HVS gini ha? Kamu kira saya kurang mampu? Tak beliin sini buku sepabriknya sekalian. Uangku banyak, anakku loh dokter. Saksinya sekelas, teman-temanku pada kaget semua. Aku bengong sih. Lah, gue nilai rendah gara-gara nggak pernah senyum ke guru IPS waktu di jalan. Ya gimana gue senyum, malah dia buang muka. Dit, sumpah sampai sekarang nggak pernah senyum gue, malah gue yang buang muka. Sengaja gue lihat dengan nggak senyum. Dosen aing gue gembrot, dibully kenceng di kelas sambil bilang, wah ini gemuk, titnya kecil. Kasihan kalau lihat bawah ketutupan lemak, gurunya hilang pasti. Gue pernah digampar guru bahasa Indonesia yang padahal temen gue yang berisik dikira dia salah sasaran. Akhirnya gurunya gue gampar balik dan kena sanksi dari kepala sekolah karena udah main kekerasan sama murid. Gue cuman mau bilang buat lo, mampus. Dihina sama guru bahasa Indonesia gara-gara buku gue habis kertas kosongnya. Padahal udah usaha nyobek kertas dari buku lain buat nyatet. Nih, lihat ada anak yatim kurang mampu. Kalian satu kelas nggak ada yang mau nyumbang. Pernah juga disuruh sumbangan, bilangnya seikhlasnya. Ya udahlah, aku ngasih 20.000. Kata bapaknya yang lain 50.000 loh. Masa kamu segitu? Lah, kan katanya seikhlasnya Wiki. Jadi, ya udah aku kasih 50.000. Pernah juga guru bahasa Indonesia gue bilang, kamu ada hubungan apa sama Kepset? Anjir, ngomongnya di kelas pas pelajaran. Padahal gue bisa dapat bantuan dari Kepset karena menang lomba. Sinting gurunya, sampai sekarang gak bisa lupain tuh. Ini sama sih, sakit hati banget. Terus teman-teman juga pada bully. Oi, ayo patungan beliin dia kacamata gih. Kasihan kalau nyatet lihat punya bangkunya terus. Sambil ketawa.
ini tuh ngebully, bukan kasihan beneran. Kalian ngerti kan pembulian yang begini? Temen gue yang lain pada bilang, coba deh lu daftarin, di kelas kan yang jago cuma lu. Pas gue daftar, tuh guru nanya, bahasa Inggrismu sama si Al bagusan mana? Dia nadanya ngeremehin. Ya udah gue diem, sampai akhirnya guru bahasa Inggris gue sendiri manggil ngajak buat ikutan pidato bahasa Inggris ke kabupaten, dan juara 1. Emang ada beberapa guru kayak gini. Gue pernah pas SD katain sama guru bahasa Inggris gara-gara dia nanya tapi nggak ada yang jawab. Terus dia kesel karena nggak ada yang jawab. Akhirnya marah-marah ke gue karena pas SD ranking gue tinggi kayak gini. Jawab dong, katanya pinter. Nggak usah sok pinter kamu, otak kamu tuh kecil. Pernah ulangan kimia remedi dan hasilnya dibacain depan kelas. Tatapan guruku waktu ngasih lembar hasilku kayak benci banget. Terus beliau bilang, kamu nih mau jadi apa? Padahal yang remedi bukan aku aja, hampir setengah kelas. Masa segitu aja nggak bisa sih? Makanya jangan terlalu cepat puas, di atas langit masih ada langit. Pas itu gua pengen teriak depan mukanya. Emang lu pernah ngajarin gue soal model begitu? Hah? Aku juga pernah dihina guru ekonomi. Kala itu dia ngajar sambil makan kelengkeng. Terus bijinya dibuang ke aku. Dia ketus, katanya ini buah mahal, kamu nggak bisa beli. Inget banget. Guru SMA juga sama, guru matematika. Hampir tiap kelas gue dibully sama dia karena gue gembrot. Pernah di depan kelas dia ngatain gue sama kayak patung Ganesha depan sekolah. Habis itu cengar-cengir bangga, satu kelas ketawa semua. Lawan aja Tit, selama kamu emang nggak salah. Gue juga waktu itu ngelawan kok, membela diri. Lah gue ngerokok aja nggak pernah, masa dihukum gara-gara itu? Tapi akhirnya ada juga guru mapel favorit tuh yang kebetulan lewat. Dia ngebela sih kalau dia emang tahu kalau gue bukan perokok. Aku mah banyak pengalaman gini. Satu guru seni pas SMA bilang aku tuli nada di depan kelas pas lagi ujian nyanyi. Emang aku nggak bakat, tapi omongannya itu merendahkan, seolah-olah orang yang nggak bisa nyanyi itu lebih rendah. Padahal kan tiap orang terlahir dengan bakat berbeda-beda. Jadi penampilannya gak kurang rapi karena gak ada yang urusin. Biaya juga cari sendiri. Dia hina di depan murid yang lain gini. Bapak paling gak suka sama murid yang kurang rapi. Kasian banget Jir, temen gue digituin. Tuh bapak kerjaannya banggain anaknya mulu. Sumpah gue pernah pas SMK kelas 10 sama guru Indo juga sama. Kan gue lagi benerin kerudung pas jam istirahat. Si guru masuk, pas banget gue lagi buka kerudung buat benerin doang. Malah dibilang, kenapa nggak buka baju sekalian? Gue langsung kaget, padahal cuman benerin ke depanin doang. Gue juga pernah please nggak pakai kaos kaki karena centengan, terus dikatain jorok sama walkel dan dipaksa pakai dan beli kaos kaki di koperasi. Aku waktu kelas 12 cantengan dan kebetulan kukunya juga habis dicabut, jadi masih pakai perban. Akhirnya sekolah pakai sandal. Nah pas itu ada sosialisasi, terus tiba-tiba ada guru dari kejuruanku datang nyamperin aku bilang gini, kamu anak perkantoran kan? Sepatunya dipakai. Etikanya di mana kayak gitu? Sialan. Sama guru SD toksik banget anjir. Gue juga pernah ditempeleng depan kelas terus gue nangis. Dia bilang gini, kenapa kamu nangis? Emang emak kamu meninggal? Gila. Jadi keinget adik gue pas TK atau 1 SD tuh berantem sama temennya sesama bocil. Ditampar dong sama gurunya.
Kalau nggak salah namanya Sip. Papa gue sampai mau datang ke sekolah buat samperin tuh guru, tapi nggak jadi. Kalau bocah berantem ya tegur dong. Napa seenak jidat nampar-nampar anak orang. No, 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 no. Gue juga pernah dikatain bodoh kayak kerbau cuma karena mata gue minus. Jadi harus bolak-balik ngelihat tulisan di papan tulis.